Ya, hari ini jadi saya dilaporkan itu ternyata atas pemberitaan saya yang waktu itu di Komnas mengenai si ini banyak perbuatan kriminalnya ternyata. Jadi itu yang dilaporkan karena saya membuat berita yang tidak enak lah buat dia. Nah, jadi ya saya sudah siap, jadi saya bawa bukti-bukti. Kenapa saya juga berani ngomong itu ada banyak perbuatan kriminal, memang betul. Jadi saya tadi ditanya sama penyidik buktinya apa, ada saksi, dia bilang ada buktinya, ada saksinya. Saya jelaskan. Nah, kebetulan buktinya itu pakai kop surat lagi, gitu. Jelas gitu, ada tangan dia juga. Jadi nggak main-main gitu saya bawa. Jadi ini saya jelaskan aja ya. Jadi dulu itu dia pernah jual obat terlarang. Jadi waktu di rumah saya itu hampir pernah 4 kali itu digerebek polisi. Tuh, ini saya banyak pembuktian kriminalnya, cuma saya kasihnya satu aja dulu. Iya, karena yang lainnya, tapi saya cerita sama dia yang banyak itu, cuman saya mau ngasih cuma satu dulu, saya bilang. Itu ketika dalam pernikahan sama apa gimana? Iya, jadi kenapa dampaknya jelek terhadap saya? Karena itu rumah saya. Ada orang tua saya juga di sebelah. Orang tua saya juga kan tokoh agama lah, dia bangun masjid gitu. Jadi jelek gara-gara dia jual obat yang terlarang ini gitu. Dan saya jadi ikut masuk, saya sempat dimasukin juga gitu. 4 kali lagi, ada Polda, ada Mabes, ada Bandara Soekarno Hatta, sama Polres. Selang setiap mungkin 2 bulanan, 3 bulanan digerebek lagi. Sampai akhirnya sekarang ya itu semua kan datang warga RT, keluar semua kan RW. Jadi nama saya udah jelek sekarang di warga Kemang ya. Gitu. Jadi saya juga mau dapat agar nama baik saya juga tolong diluruskan lagi gitu loh. Ya biasanya kita ngumpul-ngumpul 17 Agustus ini saya nggak diundang. Udah begitu sekarang gitu loh. Atau mungkin saat saya sendiri melakukan tindakan seperti itu nggak tahu atau belum? Saya tahu, kan di rumah saya. Saya udah bilang sama dia, karena saya kan di sini, saya kan di Bali ya, saya kan ekspor ikan, gitu loh. Dia jualan, jadi lah. Saya udah bilang, obat terlarang ini kan ada unsur kimianya. Saya bilang, saya punya sepupu di Bandung, dia ahli kimia, dia bisa bantu untuk pembuatan yang pure herbal. Saya bilang gitu ya. Saya udah bantu dia. Saya kasih tuh sampelnya ada 5 untuk coba, tapi dia tetap nggak mau. Dia tetap mau yang terlarang ini. Gitu. Udah akhirnya polisi gerebek terus. Yang kena saya, yang masuk saya, dia ngumpet. Berarti katanya ada perubahan di 13 September. Oh itu kan jadi gini ceritanya. Jadi awalnya itu kan dulu 5 tahun yang lalu kan nggak pernah saya gugat ya. Makanya tenang-tenang aja gitu. Nah, tapi saya udah bilang kan tolong misalkan anak gitu kan, didik yang benar. Nah, saya kan sekarang 60, beda saya sama dia 30 tahun. Saya udah divonis banyak penyakit lah. Saya mau anak ini terjamin artinya ketika umur 18 tahun itu bisa terjamin punya rumah, punya harta. Nah itu haknya dia. Waktu saya perjuangkan dia,
dia nggak mau membagi itu. Jadi dia nggak bisa diajak kerjasama gitu. Punya ke notaris, kita buat surat pernyataan nanti mau 18 tahun anak mendapatkan rumah gitu. Nah, dia nggak mau. Jadi saya minta bantuan ke pengadilan agama gitu. Nah, nilainya ya itu lah, itu 12.000. Kan bisa dihitung kan kayak gitu. Karena untuk beli tandangan di rumah kan saya yang nawar. Kontraktor juga kan tahu saya semua, mobil juga saya tahu. Jadi itulah nilai-nilai. Tapi sejauh ini udah bertemu dengan KS ini? Mana? Udah bertemu dengan KS apa seperti apa? Udah nggak kontak ketemu lagi. Udah dari November 2025. Kalau ketemu anak di pemuda atau sebaliknya? Nggak boleh. Nggak boleh. Dengan alasan? Hah? Dengan alasannya nggak boleh? Alasannya kan karena saya gugat itu. Jadi karena saya kerjanya per November 2025 itu yang menurut saya ancamannya adalah nggak boleh ketemu. Gitu. Tapi nafkah terus jalan gitu kan? Hah? Nafkah terus jalan gitu kan? Nafkah 13 miliar itu Udah termasuk asasi. untuk masa depan Ya, anak. dan itu kan udah perjanjian kita. Kalau masalah-masalah nafkah itu yang suka dia pegang sebagai senjata itu cuman apa ya, excuse dia kalau mau cerai itu harus ada apa tulisannya. Ya harus ada apa tulisannya. Nah, saya itu lebih baik keluar cepet-cepet lari dari dia daripada saya menuntut yang macam-macam. Ini nggak benar gitu. Karena saya berusaha 3 kali cerai sama dia tuh nggak udah bisa. Pengen hari dari dia gitu. Mungkin kilas balik berapa tahun rumah tangga sama CS sendiri? 2017 sampai 22. Sekitar 5 tahun ya Om. Dan yang menggugat perceraian Om atau CS? Awalnya saya dulu, tapi nggak bisa. Karena Aduh, gimana ya ceritanya? Ada satu hal yang susah banget saya ceritain di sini, karena ini sensitif. Tapi di atas sudah sih. Kenapa dia berani melakukan? Kenapa dia tidak sayang? Even ke ibunya, kandungnya, sama adik kandungnya, dia nggak care. Bisa dilihat di YouTube atau di mana waktu dia pernikahan yang kemarin terakhir, ada nggak ibunya sama adiknya? Coba lihat. Ya, zaman saya juga nikah nggak ada, nggak datang, karena diundang. Jadi itu salahnya. hingga akhirnya ketiga kali baru putusan cerai. Setelah itu jadi gini, saya harus membuat gimana caranya dia menceraikan saya. Oh, oke. Saya gimana caranya gitu. Karena dia berselingkuh itu tiap tahun itu saya halalkan supaya dia pergi sama si orang itu. Akhirnya benar. Yang 2022 itu dia memutuskan sama pasangannya baik-baik sama saya aja gitu. Itulah saya halalkan. Jadi setiap tahun tadi Om notice ada perselingkuhan dengan orang yang sama atau gimana? Beda-beda orang. Oh, beda-beda. Ada semua buktinya. Saya pernah gerebek dia di hotel di Kuningan. Di tahun berapa? Itu yang saya gerebek di tahun 2021. Pokoknya berapa bulan sebelum kakak saya meninggal ya. Bukti dalam bentuk foto atau video atau seperti apa? Ada foto, ada video, ada chat. Dan semua bukti Karena gini, iPhone dia itu link dengan iPad. iPadnya dia tinggal di rumah. Jadi semua yang namanya video dia bersama selingkuhannya
chat-chat yang mau ketemuan segala macam itu ada di Bisa sendiri Mas. saya buka, saya foto-foto. Om tadi diperiksa berapa pertanyaan dan seputar apa aja sih tadi? Ya pertanyaannya cuma satu dari yang saya ucapkan di berita mengenai banyaknya perbuatan kriminal itu. Oh cuma itu aja saya bilang itu. Ya udah saya banyak mau bukti kan. Saya cukup kasih satu aja. Gitu. Ini buktinya. Itu. Langsung dia minta fotokopi karena saya punya aslinya. Ya udah fotokopi untuk dia. Tapi penjabarannya itu saya sudah buktikan yang tadi bahwa dia pernah jual obat terlarang. Dan sempat heboh kok itu. Bangsal dulu. Dan itu dari korbannya juga yang masuk rumah sakit. Yang berebut itu udah polisi. Saya tuh udah masuk sel juga gitu loh. Saya juga pernah dikurung gitu. Yang bersangkutan juga mungkin pernah. Enggak. Saya sama karyawan. Kan Pak Clara juga katanya nggak akan mundur dari jalur hukum. Seperti apa? Kapan siap? Kalau saya rasa setelah dia tahu apa buktinya, mungkin dia mundur. Karena itu tanda tangan dia sendiri. Jadi seperti apa? Iya dong. Karena dia yang tanda tangan sendiri. Yang dituntut CS apa sih Om dan harapan Om akan untuk Kalau ini kan pencemaran nama baik. Ini kasusnya. Nah, saya harus membuktikan. Ya udah. Kalau saya kan emang punya semua bukti, nggak saya buktikan. Terus dia bilang tadi penyidik ada saksinya, ada di bawah pun ada tuh sopir saya saksinya ada begitu. Oh ya nanti WhatsAppan aja katanya. Jadi kalau mau saksi mau banyak sekali. Karyawan dia juga saksi. Karena yang masuk tuh ada karyawan dia dua. Seperti itu. Satu bersihkan, tiga ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Om buat Kak Clara kali aja nonton tayangan itu. Kalau saya sih gini ya, saya nggak, saya itu kan mau memperjuangkan anak-anak awalnya supaya dia nanti 15 tahun dapat dia kayak kebakaran jenggot gitu loh, laporin saya gitu. Ini kan buat anak, kenapa dia mesti marah? Kenapa dia mesti angot gitu loh? Harusnya ibu-ibu kan setuju dong kalau maunya anaknya dikasih kayak begitu, ya kan? Nah, dia kemana-mana nih, ya udah. Sekarang setiap dia mau ngelaporin kasus dilaporin di polisi, saya keluarin satu-satu nih. Ya, kan dia duluan nih kalau saya, saya keluarin satu nih, terus saya. Dan saya tunggu lagi nih. Apalagi nih udah mau tutup saya keluarin lagi satu. Waktu berapa banyak? Ayo saya ladenin gitu. Karena bukti saya seperti ini. Jadi saya minta tolong situasi ini supaya saya cuma minta untuk kasus yang ini datang ke rumah saya, ke orang tua saya minta maaf, datang keluarga juga minta maaf, ke RT, ya kan, agar nama saya dikelirkan bahwa itu bukan saya. Karena ini saya jelek namanya keluarga. Om kan berarti nama Om juga ikut tercemar ya Om ya? Iya. Ada niatan untuk melakukan laporan balik kepada Lapor, saya akan lapor. Apa tuh? Kalau dia nggak ada etikat baik, saya nggak mau lapor kayak dia. Saya cuma minta maaf aja. Dia kan lapor. Enggak, saya minta maaf aja. Berarti nggak akan membawa ke jalur itu? Kalau yang untuk ini, kalau dia nggak mau minta maaf, saya lapor. Karena udah mencemar mau baik juga. Berarti nunggu itikat baik dulu dari Iya, betul. bersangkutan. Oke, terima kasih banyak.